Gue mulai ngonten itu 2022. Pas awal-awal pasti gak ada yang nonton dong. Gak ada. Satu konten yang bikin lumayan cepet naik gitu follower gue, dari yang cuma 1.000 jadi langsung 23.000. Tahu gak gue nge-share apa? Chef belanja utensilnya tuh, equipmentnya tuh di mana? View-nya tuh 9M. Anjay. Jadi kan gue dapet invitation dari JDW itu nominasi Plated Dessert of the Year Akta Brasserie. Gue sama sekali nggak tahu kalau gue masuk ke nominasi Pastry Chef of the Year. Bahkan gue nggak nyiapin speech apa-apa. Terus ngomong apa lu? Gue tuh pengen gitu pastry chef yang di belakang layar tuh mau tampil. Yang dilihat sama anak-anak generasi muda yang mau jadi chef nih ya bukan cuman yang udah jadi star. Ada gak sih stigma kalau lu jadi pastry chef akan jadi selalu nomor 2? Enggak juga sih, karena kan ranahnya beda ya. Kayak kreativitas ide ya tetap dari gue. Kita ngikutin guideline-nya aja. Enggak, executive chef juga ngikutin guideline owner kan? Iya, nggak mau. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Toffin yang baru aja launching aplikasinya Toffin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Toffin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Toffin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Toffin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita kedatangan Pastry Chef of the Year Jakarta Dessert Week 2024, Chef Nabila Yustino. Congratulations Chef. Menurut gua sebagai salah satu tim juri, Chef Nabila itu yang paling deserve award ini karena impact-nya yang paling besar buat industri F&B dan industri dessert lah di Indonesia mungkin. Karena kontennya, Chef Nabila ini rajin konten di TikTok dan di Instagram. Udah sibuk-sibuknya bekerja sebagai corporate chef, yang nanti kita akan bahas juga, dia masih sempat ngasih inspirasi ke kita semua. Sangat luar biasa, and congratulations once again. Kita semua sangat happy Chef Nabila dapat award ini. Di podcast ini dia akan sharing kenapa dia mulai ngonten, terinspire dari siapa, dan juga what keeps her going. Dan dia juga akan cerita dan sharing sedikit pengalaman dia dari seorang chef yang mungkin dulu nggak pede sampai sekarang. Journey-nya bagaimana. Make sure kalian nonton sampai habis podcastnya karena seru banget. Seperti biasa, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And please welcome Chef Nabila Yustino. Enjoy the show. Hello guys, nih ditemenin sama Pastry Chef of the Year 2024. Gile. Halo Nabila. Halo Ray, thank you udah mau undang lagi. Iya, suatu kehormatan Pastry Chef TikToker nomor 1 bisa kesini. Asik. Pastry Chef of the Year. Malu banget gue. Congratulations. Congratulations. Gitu. Congratulations. Nyangka gak sih? Enggak lah. Kalau ditanya pasti enggak. Kayak Pastry Chef di Jakarta tuh gue boleh bilang kayak ada lebih dari 20 yang gue kenal gitu. Dan semuanya dan juga keren-keren gitu. Keren-keren. Terus juga mereka juga punya keunikan sendiri gitu. Pasti gue gak nyangka kok bisa gue gitu. Ada kali kayak 3 hari gue kayak masih kok bisa gue ya? Kok bisa gue ya? Kenapa gue ya? Apa alasannya ya? Sampai akhirnya gue ketemu beberapa founder JDW-nya juga. Gue tanya, akhirnya dijelasin. Oh, lu malah alasannya. Karena gue penasaran banget. Sumpah. Gimana, boleh jelasin gak kronologi lu di sana? Kaget, lu lihat nama-nama hebat mungkin di nominasinya. Terus lu kayak, oh ya gak mungkin lah gitu. Oke, jadi kan gue dapet invitation dari JDW itu buat nominasi Plated Dessert of the Year Akta Brasserie, yang gue pegang kan. Nah,
gue sama sekali nggak tahu kalau gue masuk ke nominasi Pastry Chef of the Year gitu. Bahkan kayak nggak ada yang ngasih tahu gue. Jadi yaudah gue datang emang for sure buat si Pastry Dessert of the Year gitu. Tapi beberapa hari sebelumnya tuh kayak temen gue adalah salah satu chef kayak lu mesti datang ya, lu mesti datang ya. Gue kayak ada apaan sih gitu karena mungkin ya dia tahu gitu, teman-teman gue tahu gue memang agak susah mencari waktu gitu kan, betul. Karena emang gue handle beberapa outlet, nggak cuma satu outlet, jadi mereka tuh make sure memastikan gue harus datang ke acara ini gitu. Akhirnya yaudah gue datang dengan feeling mungkin gue dapet di Pastry Dessert of the Year-nya gitu. Tapi turns out pas di kategori terakhir itu kan ada 13 kategori awardnya kan. Di terakhir tuh ada Pastry Chef of the Year 2024. Itu foundernya pas lagi ngomongin lagi ngasih tahu itu tuh ada nama 20 nama pastry chef terbaik di Jakarta. Bahkan nggak sempat nominasinya tuh nggak sempat dibacakan karena banyak banget. Bener. Jadi langsung nama gue yang disebut. Itu gue cuma kayak bengong doang. Terus kayak sebelum lu tuh maju. Terus Wiro juga kan salah satu juri. Kayak dia udah standby HP kayak di sebelah sana. Nih Nabila mau menang, kayak muka gue kayak udah sumpah lucu banget sih. Lu kesana bareng tim apa sendiri? Tim Biko, bahkan kayak anak Biko tuh gak ada yang bisa nemenin. Cuman ada satu chef ready gitu, juga tim dari Biko. Dia eksekutif chefnya Silk. Silk juga by the way masuk ke Pastry Dessert of the Year. Yes, betul. Jadi untung ada Freddy gitu. Jadi kayak go Nabila go. Bahkan gue gak nyiapin speech apa-apa. Gue biasa kayak kalau ngomong ya udah buat konten doang gitu kan, nggak yang thank you gitu. Gak lagi. Terus lu apa? Lu ngomong apa lu? Ya gue say thank you buat para juri. Lu gak datang kemarin. Iya, gue lagi ada di Bali. Lagi ada di Bali. Terus kayak para juri, terus juga anak-anak pastry, dan pastinya gue juga kayak ngebilang di situ bahwa gue tuh pengen gitu pastry chef di Jakarta ini yang masih di belakang layar kan banyak ya di industri nih profesional pastry chef tuh yang memang nggak berani buat tampil kan. Nah di situ gue kayak semoga makin banyak lagi nih pastry chef yang di belakang layar tuh mau tampil. Amin. Jadi ya industri ini tuh makin maju lagi gitu. Jadi yang dilihat sama anak-anak generasi muda yang mau jadi chef nih ya bukan cuman yang udah jadi star gitu. Betul. Setuju. Jadi harapan gue sih itu kemarin gue sampein di Golden Swirl Award. Asik, luar biasa. Pertama, gue mau bilang you deserve it. Thank you. Iya kan, you deserve it so much, dan menurut gue clear lah. Kalau misalnya ngomongin Pastry Chef of the Year tahun ini, it's clear lu, karena gue salah satu jurinya dan penilaian yang paling besar dari Pastry Chef of the Year ini. By the way, kita bukannya bilang ini best pastry chef in Jakarta, best pastry chef of berapa, kita Pastry Chef of the Year, which is ngomonginnya tuh impact. Iya kan, impact apa sih yang lu punya, yang lu lakukan buat industri dessert atau buat market dessert gitu kan. Dan kalau misalnya dari segi produk, skill plating segala macem ya udah jelas yang di 20 itu bisa lah tinggal ditukar-tukar gitu kan. Lu kerja di mana mau ditukar ya udah bisa juga. Tapi impactnya ini nggak ada yang udah ribet kerja terus jadi ibu juga, terus habis itu masih sempet ngonten ya kan, beberapa kontennya viral, dan bahkan sekarang udah jadi misalnya diundang speaker kemarin ke Trisakti, kemarin ke kampus gue yang ke kampus itu gitu. Ya kan, dan impact buat industrinya tuh jelas karena lu sharing pengalaman kerja lu dan pengalaman hidup lu. Dan lu kayak ngebawanya tuh santai dan gampang diterima, dan yang nonton banyak banget. Ternyata ya. Iya kayak gitu. Itu mulai ngonten dari kapan? Gue mulai ngonten itu 2022, 2 tahun lalu. 2022. Gue mulai waktu itu memang di TikTok. Karena gue gak berani di Instagram. Instagram tuh kan personal banget. Kayak audiensnya tuh semua profesional chef teman-teman gue gitu. Gue kayak gak pede aja gitu kan. Pasti kan masih ada yang lebih expert atau sama lah gitu. Cuman audiensnya beda nih. Jadi pada saat itu 2 tahun lalu kayak orang gak ada yang mainan TikTok gitu di kalangan kita ya, profesional chef gitu. Gue ngeliatnya akhirnya gue mulai main di TikTok. Karena di TikTok tuh gue ngerasa bisa jadi diri gue sendiri. Karena di TikTok tuh kalau video yang lu tonton nih, lu gak bakalan tahu itu siapa kalau lu gak kayak
ke profilnya dia. Effort nyari ya. Effort nyari. Jadi kayak konten yang gue sharing itu awalnya tuh kayak tips and trick doang. Dan pada saat itu ada mulai trennya kayak keseharian. Iya, betul. A day in my life. Betul. Kayak gitulah. Iya. Nah gue mikir, kok gue gak pernah ya nemu gitu kayak chef yang sharing tentang kesehariannya dia di industri. Sih. Karena repot gila. I know. Apalagi corporate. Gue kayak begitu. Siapa ya? Chef Respati kalau gak saya bilang. Lu tahu gak Nabila main TikTok sekarang konten? Iya lagi. Sih sempet tuh gue bilang. Masih sempet. Terus gue lihat. Ya Amin lu harus naruh kamera di situ. Handphone gue sambil kerja. Suka pelan-pelan kayak tepungan semua gitu. Iya gila banget sih. Maksudnya gue inget berapa tahun lalu ya. Lu ke podcast gue waktu itu cuy. Ini episode 31. Lu kesini kan. 2019 deh. Ya itu gila. Oh iya. Gue lagi baru-baru itu hamil. gue awal bikin. Yes. Yang kita bahas menarik banget karena menurut lu chef Indonesia yang tidak pernah mungkin tidak punya pengalaman di luar negeri atau sekolah atau kerja suka nggak pede. Nah, gue inget banget tuh kita ngomong itu dan through your content itu ya lu pengen supaya menaikkan interest dan juga ya yang tadi lu ngomongin di Golden Sword Awards ya balik lagi naikin percaya diri chef-chef ini kan buat berani keluar. Benar, berani keluar zona nyaman deh. Betul. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Ya balik lagi naikin percaya diri chef-chef ini kan buat berani keluar. Benar, berani keluar zona nyaman deh. Betul. Which begitu gue tahu lu mulai ngonten tuh gue happy banget sih cuy. Thank you. Happy banget sih karena menurut gue perlu banyak orang yang sharing tentang industri ini supaya yang masuk tuh lebih banyak lagi, yang interest ke industri lebih banyak lagi dan nggak cuma bagusnya doang. Nah. Betul, itu yang gue coba. Ya kan, pertama gue tidak punya energi buat ngonten kayak lu tuh, ya kan. Lagi kerja lagi, anjir capek banget. Tapi sebenarnya gue juga kerja kan udah nggak ops yang day to day gitu. Gue cuma R&D. Jadi kadang gue bikin kontennya ya pas gue R&D gitu. Sambil aja gue videoin gitu. Pas awal-awal pasti gak ada yang nonton dong. Gak ada. Waktu itu nih satu konten yang bikin lumayan cepet naik gitu. Follower gue dari yang cuma 1.000 jadi langsung 23.000. Anjay. Itu dalam waktu 2 minggu. Tahu gak gue nge-share apa? Toko Dewi. Ini gue gak disponsor. Tapi gue ke Toko Dewi. Gue belanja. Ternyata tuh banyak audiensnya yang gak tahu di mana sih kalau orang yang punya restoran itu chef belanjanya tuh di mana, belanja utensilnya tuh, equipmentnya tuh di mana gitu. Ya gue share itu ternyata audiensnya banyak. Jadi kayak as simple as that. Ya udah gue ceritain apa yang gue alamin tiap hari, mungkin nggak tiap hari, maksudnya yang sehari-hari itu yang udah biasa. Iya betul. Kayak karena gitu. Gue juga diingetin ada teman content creator yang ngingetin gue, Ray, lu tuh kadang podcast lu dalam banget kan. Dia bilang, tapi inget ya, orang yang nonton sesuatu hal yang menurut lu chef-chef profesional tuh udah biasa banget, menurut orang tuh luar biasa loh. Bener. Gitu ya, contohnya itu Toko Dewi. Ya kan kita salah satu video kita yang view-nya paling gede itu Chef Iwan Bejo. Gue nanya milih kepiting yang bener gimana sih gitu. Wah, jutaan yang nonton. As simple as that. Karena buat yang nonton kan awam kan. Kadang kita suka lupa kalau lagi sharing konten yang dalam-dalam expert kejauhan gitu kan. Betul. Iya sama kayak konten gue, kayak gue nge-challenge anak-anak gue nih satu tim pastry buat nge-kenel pakai sendok. Itu mungkin buat orang awam ya maksudnya kelihatannya mudah kan. Itu mah gampang gitu. Seketika mereka jadi jurinya komen sampai view-nya tuh 9M. Jadi sebenarnya gue gak bisa. Emang kayak itu kan kayak gue dari helper terus sampai gue si chefnya. Jadi akhirnya gue kasih tahu tiap cara itu kayak gimana, terus kayak tiap medianya tuh beda-beda caranya, dari butter, whipped cream, ice cream, sorbet tuh beda-beda kan cara handlingnya gimana. Jadi akhirnya di situ banyak orang-orang yang ngelihat gue nih, oh emang gak cuman kesehariannya doang nih, emang nih beneran chef gitu. Jadi followernya kayak cepet banget, gue gak nyampe setahun sih udah kayak 50 Sekarang ribu. Berapa follower? Sekarang 73.000. Woi kita kalah. Tapi lo kan beda specialty. Dan gue gak main di TikTok. Iya gitu. Gue juga Instagram. Gue baru-baru inilah gitu. Akhirnya gue memberanikan diri nih karena udah ada
piala ini jadi ya udahlah. Jadi udahlah gitu. Memang gue juga harus mirroring gitu kan gitu supaya audiens gue juga di Instagram lebih personal kan, lebih engagementnya jadi lebih naik gitu. Kalau misalkan di TikTok kan nggak secara personal gitu. Tapi apa sih yang membuat lu ngonten gitu di tengah keribetan kerja lu dan tanggung jawab buat keluarga juga, rumah lu jauh, ya kan? Sih. Anak Tangsel. Apa sih kurang sibuk apa gimana? Awalnya tentunya iseng. Pasti semua orang main medsos lah ya gitu. Dan gue bisa bebas berekspresinya tuh di TikTok. Ternyata ya antusiasmenya banyak dan juga mulai komennya tuh banyak banget yang komen, Kak, kerjaan kakak impian buat aku. Kayak ternyata kerjaan gue ini salah satu impian terbesar gitu dari banyak orang. Betul. Gitu. Jadi itu humbling kan? Iya, jadi kayak apa yang gue sharing ya bisa mungkin nanti menginspirasi mereka gitu. Gimana akhirnya gue mulai nge-sharing gimana sih caranya. Ya pertama lo sekolah masak dulu gitu. Kalau lo sukanya pastry ya lo pastry gitu. Terus juga yang pastinya kayak share tips and trick. Dan juga kayak gue tuh selalu nge-share gak selalu resipi. Karena kan udah banyak banget ya. Iya. Dan resipi lu susah juga lah. Lu terlalu sering resep. Lu kan masak di professional kitchen lah ya. Yes. Gitu kan. Bahan, alat beda gitu. Dan gue dari awal pun gue kayak ngasih tahu audiens gue tuh di TikTok. Ini kayak kalau misalkan gue kasih resep nih. Belum tentu lu bikin di rumah tuh sama. Hasilnya bakal jadi. Beda. Karena ya lu harus trial error. Ya kan. Karena brand yang apa gue pakai sama yang lo pakai itu beda. Oven beda. Jadi ya dari awal ya jangan kayak terpaku dengan lo punya resep, lo bisa masak, lo jadi chef gitu, enggak. Kayak gitu. Tapi lo juga harus bisa mempelajari soft skillnya juga. Ya kan di kitchen kan kita nggak cuman masak doang, bersih juga. Organize, time management. Apalagi people development. It's not yang paling easy. Ribet itu. Ya kan? Yang paling ribet people development. Ya itu maksudnya gue mau men-sharing itu semua supaya ya mereka nih gitu audiens gue yang baru mau masuk ke pastry tuh siap gitu loh. Oke, gue tahu gue suka passion gue di pastry, gue tahu mesti kemana dan gue tahu apa yang harus gue jalanin prosesnya ke depan. Setuju sekali. Oke, guys, sebelum Chef Nabila lanjut ceritanya, kita mau ngingetin kalau Regency Radio Podcast itu lagi kolaborasi dengan Toffin yang baru aja launching aplikasi terbarunya Toffin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian jadi lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Download Toffin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Dan kita juga lagi kolaborasi, kalau kalian belanja di Toffin App itu ada special promo code diskon khusus untuk pendengar Regency Radio. Promo kodenya RJR Toffin, RJRTOFFIN. Contohnya kalau kalian mau beli mesin kopi seperti di belakang kita, Victoria Arduino Eagle One yang super canggih dan juga grindernya Eagle One Prima, kalian bisa belanja di Toffin App, diskusi sama sales, dan juga dapat diskon kalau masukin kodenya. Oke, download Toffin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke cuy, sekarang masuk ke kerjaan lu nih, corporate. Sekarang lu megang total berapa restoran? Kalau outlet restoran total ada 4. Tapi brandnya tuh 2. Brandnya 2, Akta and Fujin Izakaya. Akta and Fujin Izakaya. Yang Akta tuh satu di Senayan, satu di Gading Serpong yang belum buka. Gue dengar ramai banget. Congratulations. Thank you. Fujin satu di Senop, satu di Gavoy Kelapa Gading. Yes. Bagaimana tuh ngebagi waktunya tuh kalau begitu? Gila jauh-jauh ya? Jauh men. Gue dulu nge-handle corporate chef total 7 outlet. Tapi semua tuh di SCBD, Senopati, sama Kuningan palingan. Masih dalam itulah Jakarta Selatan, pusat tipis-tipis. Ini gila banget. Tangerang, Jakarta. Kelapa Gading. Jakarta Utara, beda dunia. Sehari-hari lu di mana? Kalau gue biasanya sehari-hari kalau R&D ya, gue pasti di Akta Brasserie Senayan. Karena semuanya tuh yang lengkap di sana. Kita semua kayak dari bread, semua tuh kayak supply dari sana. Jadi kayak
timnya juga lebih kuat di sana, terus juga alat-alatnya juga gitu. Tapi gue juga menjadwalkan kayak misalkan hari Senin harus ke Gading Serpong gitu. Nanti hari Jumatnya gue pasti ke Gavoy Kelapa Gading. Jadi emang di scheduling kayak gitu. Luar biasa, Selama kalau nggak ada kayak dadakan fast food, dadakan apalah gitu sama anak back office. Gitu. Tugas seorang corporate pastry chef itu apa sih? Yang pastinya satu R&D, R&D menu baru. Tapi kan itu nggak sesering itu kan? Kalau untuk menu reguler memang kita nggak sesering itu. Tapi kalau misalkan lu udah megang 4 nih Ray. Iya. Satu outlet tuh kan satu brand biasanya paling lama tuh 6 bulan. Iya, ganti menu something. Ganti menu walaupun gak 100%. Nambah atau kita ganti yang gak moving apa gimana. Nah, itu kayak emang udah ada jadwal ya. Dan kita tuh sering collab, pasti ada event collab. Iya, kayak lu sama Krio ya. Iya, sama Krio, sama Braut, Seroja gitu. Dan itu tuh event adanya tuh tiap bulan. Jadi gantian, Gading Serpong, Senayan, Gunawarman. Jadi gak berhenti sebenarnya pekerjaan saya buat R&D gitu. Kalau ngomongin yang menu baru, itu kan lebih terstruktur, berarti lu schedule. Itu berapa lama lu udah mulai R&D sebelum deadline-nya misalnya launching menunya? Kalau ini kan kita udah mau awal tahun Januari gitu. Emang kemarin udah diomongin, Januari kita ganti 50% menu Akta Brasserie. Ya udah, akhirnya dari sekarang gue udah mulai nyicil. Ya at least lu 4-5 menu kan harus ganti kan gitu. Kalau menu dessertnya tuh food test. Ya pertama gue dulu gitu, gue tes trial error resipi. Kalau memang udah oke ya pasti gue panggil anak back office, which is anak kita punya tim food juga. Jadi yang bisa kayak bantuin food cost, bantuin kayak food testing. Jadi kan nggak personal doang ke chefnya gitu loh. Gitu. Ini karena Chef Nabila kerja di grup besar ya. Jangan tiba-tiba minta food cost. Benar, itulah maksudnya gue juga punya support system itu gitu. Makanya gue masih bisa megang 4 outlet tuh gue masih bisa sambil konten juga karena dari Biko pun support. Gitu. Iya, gimana Biko ngelihat naiknya profile lu sebagai content creator juga? Nah, awalnya tuh di 2003 awal ya. Maksudnya gue mulai 2002. 2003 awal tuh kayak 2023. 2023. Akhirnya pada tahu nih gitu konten karena beberapa ada yang nyampe lah gitu ke anak-anak ops gitu, akhirnya pada tahu gitu. Yaudah, terus juga akhirnya brand mau masuk kan, gue nggak mungkin nih nggak bilang. Iya gitu. dong. Akhirnya ya gue bilang gitu, gue bilang sama BOD gue gitu, nih gue tuh udah mulai rajin konten di sini gitu. Kan dan gue juga konten sedikit banyak promosi juga lah, tipis-tipis. Gue juga konten bawa nama brand gitu, gue bawa nama Akta gitu paling sering gitu ya, biar mereka tahu juga lah gitu, seenggaknya apa yang gue kontenin gitu ya bisa buat berkat banyak gitu, nggak cuma buat gue doang, buat anak-anak ops juga kan kebantu, service charge jadi lebih tinggi kan kayak gitu. Terus akhirnya BOD gue go for it gitu, nggak apa-apa, tapi kalau boleh minta gitu mungkin jangan di outlet pas ada brand masuk gitu. Jadi gue di rumah. Dan emang paling gampang kalau brand masuk tuh kan pasti gue harus pakai ya. Dan gue belum tentu pakai, belum tentu di outlet gitu. Akhirnya gue di rumah, masuknya tuh di rumah, gue sharing resipi. Pasti gue R&D-in dulu, baru gue kasih ke masyarakat gitu. Oke. Nah, kalau buat orang-orang nih yang nggak tahu corporate chef kerja ngapain, lu lagi outlet lagi ngontrol, yang lu kontrol apa? Quality dessert jelas. Berarti lu minta bikinin dulu. Gue jadi tamu. Tapi gue gak pernah jangan pernah tulis nama gue. Gue selalu bilang ke server kayak gitu. Gue ngorder biasa dan gue selalu bilang ke server jangan tulis nama gue gitu. Jadi ya gue ngorder biasa, nanti gue mau lihat datangnya kayak gimana sesuai dengan standar yang gue ajarin apa enggak. Apa sih komplainan pastry? Jarang kan? Jarang. Malah kita bagian yang bikin komplimen terus. Iya, kayak konten lu ada tuh. Kita pastry chef jarang dikomplain tapi bikin komplimen, right? Menurut lo? Bener banget. Pasti yang kena selalu pastry ya gak ada sih? Ada komplain pastry minta tolong. Dessert pasti table always ini dessert. Free dessert ya kan? Iya kan? Itu sebagai pastry chef gimana sih rasanya kalau gitu? Iya, gue pasti minta budget lebih. Gitu. Gue mau kayak budget gue lebih gitu. Gue gak bisa selalu minta komplimen ke pastry, tapi budget gue kayak gak dilebihin buat komplimen kan. Iya, bener gitu juga sih. Ya, Nap, gimana nih food cost naik gini-gini? Ya lu komplimennya berapa gitu? Non-sales lo berapa, komplimen lo berapa? Lo hitung aja gitu. Pasti kayak gitu. Tapi jarang dikomplain.
Apa yang Dikomplain kalau sih dikomplain tuh apa? lebih ke rasa kayak kemanisan. Tapi itu Oke. menurut gue kan preference ya. Tetap aja. Terus gue kayak sekalian nih gue mau kayak mengedukasi gitu. Apalagi kalau di outlet Akta Brasserie, gue kan konsepnya plated dessert ya. Iya. Itu kan ada banyak komponennya tuh. Iya. Di situ ada ice creamnya atau Iya. ada komponen lainnya, crumble or anything. Kadang orang makannya itu nggak tahu caranya gimana, Ray. Makan Satu plated komponen dessert. doang. Iya, satu komponen doang. Oh ya jelas lo bakalan kayak makan brownies doang lo makannya pasti manis. Iya. Gitu. Coba lo misalkan makannya sama si orange-nya. Iya. Balance. Nah, gitu. Kayak kalau makan plated dessert kayak pastiin kayak semua komponennya tuh ada di satu sendok satu suapan. Betul. Jadi lu bakalan ngerasain macam-macam rasa dan tekstur karena rasa udah dan didesain tekstur. kan. Betul. Betul. Iya sih ya. Jadi komplainnya ya yang kayak gitu. Nah, tapi di Indonesia tuh menurut gue unik di Indonesia karena di Indonesia itu salah satu negara yang kayak kalau ngomongin dessert nih atau sweet snacks apa nggak terlalu manis, not too sweet itu adalah komplimen. Ya. Iya kan, padahal dessert ya mestinya manis, Pasti right? manis. Nah, itu karena ya memang didesain untuk kayak palate kita, mulut kita kan habis makan yang savory, yang berat, yang minyak gitu kan. Ya pasti kan emang didesain dessert itu ya pasti manis gitu. Iya. Cuman memang tingkat kemanisan seseorang gitu, human pasti beda-beda. Tapi nggak banyak loh pastry chef, ini menurut gue ya, yang ngejalaninnya tuh plated dessert. Iya gak sih? Iya. Sayangnya ya. Ya karena Kayak kadang itu ribet bakery, banget, Trey. Kadang bakery jadi pindah haluan sedikit ke bakery, ke entremet, Iya. ke kue-kuean. Karena kan satu plated dessert lo nggak cuma satu komponen kan. Kalau menurut gue tuh plated dessert tuh at least aja tuh ada 5. Iya. Kalau buat gue komponen utama misalkan si cake-nya, kedua si crumble buat tekstur crunchy, ketiga saus, confit or kompot, anything lah buat ya lebih balance lagi gitu, lebih teksturnya ada sausinya gitu. Terus yang terakhir kayak garnish ditambahin kayak meringue or something gitu, bahkan kayak candied fruit, anything gitu. Dan pastinya juga ada tambahan lagi yang supaya ya lo lebih cantik aja gitu. Betul. Tapi itu very important sih zaman sekarang. Mungkin dengan banyaknya restoran-restoran yang course meal itu kan dibutuhkan kan. Betul. Pastry chef tuh lagi shortage tau Nap. Iya. Ya, Lagi. somehow ya. Mungkin karena itu tadi kalau bakery, cake itu banyak. Tapi kalau ngomongin pastry chef restoran yang butuh skill untuk plated dessert itu nggak banyak. Benar. Gila, hampir semua loh restoran-restoran itu kayak kalau ketemu gua chef Ray orang pastry, gila kagak ada coy. Karena kan kita harus bisa semuanya gitu loh, Ray. Kalau bakery ya udah lu roti doang. Iya. Kalau lu ya kayak entremet ya udah lu entremet aja gitu. Paling ya komponen di dalamnya apa gitu. Sedangkan kita kalau bikin plated dessert 10 menu gitu. Pasti kan satu menu aja ada 5 komponen gitu. Berarti at least lu harus ada 50 lebih. Iya. Nah itu kayak bayangin aja gitu sekali Anjir, bener R&D. juga ya. Sekali R&D lu harus bisa bikin semuanya. Iya. Lu trial resepnya berapa lama gitu. Kalau emang yang nggak mumpuni gitu ya nggak mau effort buat R&D ya nggak bakalan mau, nggak ada bisa. Iya, jadi guys plated dessert tuh skill yang lagi dibutuhin banget sih kalau kalian pastry chef dan dengerin podcast ini sih. Itu kalau kalian pelajarin itu, wah banyak cuy. Emang yang butuh. opportunity-nya tuh emang Opportunity-nya besar banget ke sana. Sekarang dessert tuh udah dilihat sebagai sesuatu yang penting juga. Benar, dan gue sangat bersyukur karena 2017 gue balik dari Bali. Enggak begitu sih. Kayak gue liatnya tuh kalau lagi konsultan sih. Kalau lagi kan gue ngerjain konsultan juga. Kayak biasa tuh dessert enggak, ya terlalu kayak yaudah, di nomor 2-an lah. Yang penting ada. Yang either yang penting ada atau enggak lu bikin yang kayak yang terkenal siapa tuh yang kayak dessertnya siapalah gitu kan. Kalau sekarang enggak. Ray dessertnya gimana? Gue langsung bilang gue nggak handle dessert. Yes. Bilang lu kalau mau gue handle dessert bisa ya tapi seadanya ya. Gue bilang gitu dan kayak akhirnya malah jadi kayak oke, kalau gue konsultan ya harus ada tektokan kalau mau dessert ya nih gue kenalin nih sama siapa gitu. Iya, karena udah dilihat itu. Ya, gue juga sering sekali pasti kan. Pasti. Gue juga sering mengedukasi audiens gue kayak ya kalau lu mau makan dessert yang good quality gitu ya lo cari restoran ya yang ada pastry chefnya gitu. Bahkan kayak kalau lu mau kerja di restoran ya nggak apa-apa. Kan sekarang kan banyak banget tuh yang
nge-underestimatein lo kerja di restoran gitu kan ya. Masih ya? Masih. Oh gitu. Masih lah, kayak hotel nomor 1 lah kayak gitu. Menurut gue zaman sekarang daripada lu di restoran mendingan lu di hotel gitu. Ya, maksud gue di situ konteksnya. Jadi ya enggak juga lah gitu. Ya lu cari restoran tapi lu cari yang ada pastry chef ya. Kecuali misalkan lu cari restoran cuma ada executive chef yang pastry-nya jadi satu sama cold kitchen. Apa yang mau dapat? Ilmu apa yang mau dapat? Aduh itu banyak banget lagi. Itu banyak terjadi. Makanya itu yang menjadikan kayak kerja di restoran gak ada ilmunya gitu. Bener bukan? Pembelaan gue, saya pernah bilang kalau gitu tuh kayak maksud gue tuh budgetnya udah habis buat di kitchen. Budgetnya udah habis buat di kitchen karena dessert kan kalau lu mau plated dessert yang serius, lu harus punya tim. Lu harus punya tim dan juga alat-alat lagi. Betul, kan. Lu harus punya kitchen beda juga. Ya benar. Oke. Kayak lu nih kalau lu kerja, maksudnya boleh gak sih kalau misalnya alatnya jadi satu gitu sama alat-alat savory juga? Kalau oven gimana? Gue oven masih oke. Jadi satu lah ya. Convection rasional. Oke. Oh ya begitu. Okay. Karena kan kita masih, misalkan mereka habis nge-steam or nge-roast something gitu, kita langsung 15 menit kelar. Bisa masuk. Oke, jadi lu cuci dulu otomatis baru itu yang ya. 15 menit aja masih oke lah. Berarti lu harus punya spare oven kecil untuk yang kayak kalau lu doang kalau misalnya ya, ala minute baru di bake. Bener, gue ada menu pandan lava cake itu di Akta Brasserie. Jadi kita punya oven kecil, itu pun kayak nggak yang mahal-mahal banget, yang penting kayak bisa nge-bake lava cake gitu. Jadi kita prepare itu di kitchen pastry dan juga kayak buat bikin ya kayak lu nge-roast cashew itu kan kayak paling dikit doang buat garnish or something. Itu tuh simple tapi karena gue tidak punya pengetahuan tentang itu, ini gue baru kepikiran sih ya karena gue tidak punya pengetahuan tentang dessert sama sekali gitu kan. Gue waktu di resto gue tuh gue gak beli oven kecil itu. Padahal gampang ya. Kenapa baru kepikiran setelah tinggal beli aja 5 tahun setelah tutup gitu. Tapi kayak apa? Gue ada waktu itu zaman ngetren apa tuh souffle? No. Dessert yang di bake apapun itu di dalam iron skillet gitu, kayak iron skillet yang kecil. Ada cookie dough apa gitu. Gue bikin brownies, molten brownies tapi di situ. Rebutan ovennya. Iya. Ini yang sering terjadi. Betul. Berantem itu juga gak sebentar kan kayak begitu itu masuk udah tuh makanan yang di oven itu kayak ke hold kan. Iya benar. Iya benar. Kenapa gue gak beli? Iya gitu. Tapi gue juga kadang kan produksi juga pastry kan lumayan banyak ya. Apalagi ke plated dessert gitu. Jadi gue tuh selalu ngasih tahu ke anak-anak dan ngasih tahu juga ke anak kitchen, hot kitchen kayak yaudah kita bagi waktu. Pastry itu produksi dari pagi ya maksimal sampai lunch deh. Oke, karena gitu. udah rush, dapur udah panas gitu, nggak mungkin kita pakai dia gitu, pakai oven itu gitu. Jadi emang udah di scheduling. Kecuali memang kayak tiba-tiba habis, ya udah berarti kita cuci oven, baru pastry yang pakai. Iya, benar. Itu juga lebih menekan cost daripada lu 2 oven yang dua-duanya besar gitu, yang mahal. Ya kayak gitulah. Ya. Pilih satu yang mahal tapi ya lu bisa pakai bareng-bareng. Oke. Ada ininya juga gak sih? Correct me if I'm wrong. Kayak ada gak sih stigma kalau lu jadi pastry chef itu lu harus ngikut si chefnya mulu? Akan jadi selalu nomor 2. Bener gak kalau gue ngomong gitu? Balik lagi sih gimana eksekutif chefnya ya. Ini kan bicara soal kayak pekerjaan kan, eksekutif chef sama pastry chef. Ya itu kan balik lagi kan kita berpartner gitu, maksudnya kerja sama bareng gitu. Dan pastinya suatu brand atau outlet tuh kan udah ada konsepnya kan gitu. Ya pasti kita duduk bareng bikin apa nih gitu, kayak ya pasti ada BM-BM-nya lah gitu, nggak mungkin enggak pasti justru dengan BM-BM-nya itu ya itu yang ngepacu gue gitu. Kadang jadi kan, lu tektokan kalau misalnya sama Rui gitu kan Rui. Udah pasti tektokan sama Rui kayak oke Nap menu baru ya gitu, oke sip gitu, gimana konsepnya apa gitu, collab nih kita ngomongin collab ya. Oke kita mau collab sama bakery ini gitu, kita yang mau yang Indonesia apa gimana gitu. Oke ya udah paling di guideline-nya aja sih, nanti gue balikin beberapa choice ke eksekutif chef gue, terus baru ya nanti dia pilih gitu. Kalau emang harus di upgrade lagi ya di upgrade lagi gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Kalau dibilang di nomor 2 kan ya enggak juga sih, karena kan ranahnya beda ya. Jadi tetap kayak kreativitas kayak ide ya tetap dari gue gitu. Cuman ya kita ngikutin guideline-nya aja. Pasti kan gak mungkin kan lu kayak eksekutif chef juga ngikutin guideline owner kan. Iya emang walaupun chef owner juga tapi kan tetap aja ada guideline-nya.
apakah waktu lu join nih Biko itu emang waktu udah mulai orang serving plated dessert apa belum sih? Kalau di Jakarta, gue kan join Biko tuh 2017. Mother Monster waktu itu. Dan emang konsepnya plated dessert. Oke. Jadi emang di situ. Karena memang di Jakarta tuh belum banyak lah Even gitu. Sekarang belum banyak. Iya, di luar tapi lebih oke lah sekarang ada beberapa yang gue tahu gitu. Cuman ya emang kalau gue dulu karena memang ya specialty gue di situ. Karena emang gue passion gue, maksudnya gue sukanya ya plated dessert gitu. Mungkin kan tiap pastry chef tuh kan ada uniknya ya, ada sukanya apa, ada tarikannya lah. Kalau gue bilang kayak ada yang sukanya chocolatier, maksudnya ada yang baker gitu, ada yang gelato or anything gitu. Nah gue emang sukanya di plated dessert karena memang gue ngerasa gue bisa ngekspresikan apa yang gak gue ekspresikan nih. Ya udah kayak gue bikin kayak ya lu kayak ngelukis aja gitu dalam bentuk makanan. Terus juga nanti kalau orang suka ya pasti lu bakal happy kan. Terus sebagai chef kayaknya basicnya kayak gitu gak sih? Yes, of course dong. Iya. Nah, kalau sekarang listener habis dengerin mau ke Akta atau ke Fujin harus pesen apa? Kan beda konsep ya. Kalau Akta Brasserie plated dessert kayak modern twist. Kalau Fujin Izakaya ya memang Japanese. Kalau ke Akta gue saranin coba Black Forest kita gitu. Kalau Black Forest biasanya kan cuman pakai coklat sponge, terus pakai whipped cream. Dan kita tuh pakai coklat kremu. Terus juga pakai dark cherry, terus pakai mascarpone cream, coklat shaving dan ditambah kayak dark chocolate sauce gitu. Jadi lebih elevate sedikit. Terus gue bisa makan itu setiap hari sih. Black Forest. Nyaman. Kalau di Fujin? Kalau di Fujin gue saranin buat makan ube Mont Blanc. Itu kayak dalamnya mochi, ogura. I love ube. Terus ube yang kita bikin paste gitu, tambahin krim terus dipakai mesin yang kayak Mont Blanc, mesin Mont Blanc yang cetakan. Itu kita hand carry gitu dari Jepang. Untungnya si Louis tiap tahun ke Jepang. Iya dia orang Jepang bro. Iya orang Jepang. Emang itu gak bisa pakai cetakan putu mayang gitu gak bisa? Gak bisa. Gak bisa, lu udah nyoba? Apalagi kan lu harus kayak abis kelar lu cuci terus lu keringin gitu, harus yang kayu yang Jepang apa grade-nya tuh yang food grade Jepang gitu loh. Kalau enggak ya gue nggak yakin sih higienis apa enggak gitu. Ih ube, I love ube. Cobain lah. Iya. Pasti. Gue tuh bukan yang hunting dessert gitu loh. Itu gak sweet tooth ya? Gak begitu. Gue suka tuh dessert yang asem justru. Yang asem kayak. Lu sama kayak Ruby. Sama banget. Kayak lemon tart. I love lemon merang. Lemon merang tart. Citrus gitu ya. My God, I love it. Itu dessert favorit gue of all time. Tapi kalau ube gue doyan banget. Iya. Gue doyan banget. Gue sekali doang tuh kayak lagi. Di mana makan? Croissant. Maksudnya sekali gue makan yang manis terus nambah. Itu di floor. Ube croissant. Ube croissant. Itu gila enak banget gue sampai nambah tuh. Gitu. Nah sekarang balik lagi sedikit ke soal chef-chef muda. Chef-chef muda. Ya kan. Yang Gen Z nih. Gen Z. Itu kan. I love Gen Z. Mostly anak-anak gue Gen Z. Yes. Staff zaman sekarang Gen Z. Terus mungkin juga follower lu. Ya. Yes. Apakah benar susah diatur, soft, mikirin duit doang? Nah kalau itu gue setuju. Gak mau capek gitu. Mikirin duit doangnya gimana sih? Mikirin duit doang tuh gini. Maksudnya gue juga kan kalau lagi hiring nih pasti kan interview kan. Kayak di situ tertulis kayak ekspektasi gaji lo berapa gitu. Ini ngomongin fresh graduate ya. Iya. Ekspektasi gajinya tuh kayak oke, for a fresh graduate kayak gaji ekspektasinya tuh di atas UMR, take home pay. Sedangkan kita ini restoran nih kan, gue kerja di restoran nih gitu. Paling lu take home pay ya UMR gitu loh. UMR take home pay. Take home pay gitu, enggak yang UMR terus plus service per uang makan segala macam ya kayak gitu. Itu saya bilang. Terus kayak gue selalu bilang kayak kamu nih fresh graduate gitu. Apa yang kamu cari? Kalau kamu cari uang ya kamu nggak bisa di sini gitu. Tapi kalau kamu cari ilmu gitu, ya bisa di sini. Kamu passion nggak sama pastry gitu? Karena kebanyakan mereka yang passionate banget nih. Iya chef, aku passion di pastry banget gitu. Aku suka baking gitu. Passionnya tuh sebatas apa gitu? Kalau passionnya lu sebatas dari money, dari uang, ya itu bukan passionate. Itu salah sekali itu. Salah banget itu passion dari uang itu. Itu kayak masih tetap lu passionate, lu mau kerja di pastry tapi kayak yaudah nanti saya pikirin tapi mental gitu. Gue udah offering. Justru passion sama uang itu nih gue jadi gregetan kan.
passion sama uang itu menurut gue bertolak belakang. Iya kayak gitu. Ya mungkin kita nggak tahu ya lifestyle Gen Z seperti apa gitu. Kalau sepengalaman gue nggak pernah tuh kayak 3 tahun pertama gue kerja gue mikirin gue digaji berapa, Ray. Gue waktu join pertama tuh jadi anaknya Will Goldfarb tuh gue DW di Kudeta. DW ya kan? Daily worker yang dibayar. Zaman dulu DW berapa? 35.000 sehari. Anjay. 2012. What happened? Sekarang udah mau 200.000 deh. Karena menurut gue ya benefit tuh gak cuma soal duit. Ya ilmu juga itu benefit gitu. Apalagi kalau lu mau koneksi ilmunya lu masuk lah. 1 kaki lu di pintu. Jadi si Kudeta nih kenal lu, tahu lu ada. Bener gitu kan. Jadi itu maksudnya kayak buat adik-adik Gen Z yang passionate-nya bener-bener di pastry gitu. Gue saranin kayak kalau bisa 3 tahun pertama 3 tahun tuh kayak ya udah gitu lo kerjain aja dulu gitu. Kalau ilmu lu udah banyak, ini klise, but it's true dan gue juga ngalamin banget. Iya, dan ilmu lu udah banyak itu duit yang nyari-nyari elu. Lo bisa nyebut lo mau gaji berapa? Iya, anjing? duit yang nyari-nyari elu gitu loh. Kayak misalnya gue mau buka tempat dessert shop gitu kan, gue akan nyari pastry chef. Ya udah, lu tinggal minta gajinya berapa, Ya. akan ditanya. Nap, gue mau buka tempat pastry nih, paket lu berapa? Yes. Itu kalau skill lu sudah mumpuni. Ya, ya pasti kan semuanya kan ada prosesnya dan biasanya ya nggak ada yang mau sabar dengan prosesnya. Namanya proses nggak akan enak sih. Tapi nggak akan ngehianatin hasilnya juga bukan? Setuju. Jadi kalau passion itu menurut gua itu bertolak belakang sama duit. Kalau menurut gua percaya itu. Dan seberapa besar passion lu itu kan gue, aku passionate banget chef. Ini gue sering banget tuh di DM gitu kan. Gimana mau kerja di restoran? Tapi passion itu adalah seberapa besar passion lu bisa diukur seberapa banyak lu kerja tanpa mikirin duit yang nomor 1. Tuh. Itu menurut gua itu baru bisa ukur passion lu. Sama satu lagi kalau buat gue passionate itu lo rela tetap masih ke kitchen happy gitu kerja tiap hari walaupun tuh kehidupan lo pribadi as a human gitu pasti ada lo lagi lowest point of your life lo lagi kehilangan atau bahkan kayak Gen Z kan pasti lagi putus cinta galau lo bisa kayak ngilangin semua itu terus lo masih tetap happy baking nah itu menurut gue adalah passion. Betul. Jadi jangan sembarangan pakai passion. Gue kayak kalau misalnya ada passionate banget, ya udah sini ke bakmihan. Kerja tuh sehari 2 hari. Hilang lah pasti. Anjir. Ya gue baru berasa ke expose sama yang kayak kita ini zamannya yang entry level tuh dari Gen Z kebetulan gitu kan. Terakhir gue restoran gue enggak, belum begitu. Ya gue berasa sih, gue baru berasa kayak biasa tuh yang ngilang ini kan anak-anak fresh graduate, anak-anak level junior lah. Kalau lu ngilang tanpa kabar gitu kan. Ini leader gue ngilang juga. Parah banget sih kalau udah level leader. Iya. Jadi badan gue sudah tidak didesain untuk service tiap hari. Iya, buat ngegantiin leader lo yang hilang. Iya, buat digantiin leader gue yang hilang, gue service 2 minggu opening closing. Gila. Di bakmihan terus ada beberapa hari exhaustnya rusak anjir. Gue itu sampai kayak udah ya Wiro, partner gue Wiro respati panggilin suster. Gue diinfus di depan. Langsung. Infus di depan. Tapi gue juga ngalamin sih kalau opening outlet kayak apa sih gitu. Iya gila sih. Kita kan kalau udah tahu dan ada budgetnya tuh misalnya hire lah berapa persen staffnya lebihan. Betul. Gitu kan. Tapi karena pasti akan ada eliminasi alam. Iya, seleksi alam akan ada. Tapi kayak wah itu kayak berat banget coy. Dan gue sangat kecewa gitu sama orang-orang yang ini. Dan ada beberapa yang dari DM bilang passion banget gitu segala macam juga. Tapi gue juga bersyukurnya gue juga ditemuin sama Gen Z yang akhirnya mau bener-bener kerja tuh gue ketemu ini bahkan kita dari audiens lah, nggak semuanya kan. Dari audiens TikTok gue. Oke. Jadi ada yang dari audiens TikTok lo akhirnya kerja sama lo sekarang. Ada. Itu gimana Gen Z ceritanya? dia. Jadi ya gue kan kadang suka live gitu walaupun sekarang udah agak jarang karena gue lebih muter outlet. Iya. Jadi setiap gue live dia tuh selalu nonton, selalu kepo. Saya bikin apa gitu, pasti komen gini gitu. Setiap gue posting kayak dia selalu ada gitu. Dan akhirnya dia nge-DM gue gitu. Dia cerita, chef aku gini. Aku cuman lulusan D1 kayak sekolah masak lokal gitu. Terus gimana ya chef, sekarang aku kerja tapi di cake shop kecil.
aku pengen coba daftar tapi aku takut kayak nggak sesuai kualifikasi gitu. Akhirnya ya udah kirim aja CV-nya gitu. Karena gue tahu nih kayak nih orang selalu ada nih di sosmed gue gitu, selalu kayak ngikutin gitu, selalu komen. Akhirnya dia kirim CV, gue panggil buat trial. Gue trial seharian, sekarang jadi staff gue. Mantap. Ada juga Gen sih. Ada 2 orang yang kayak gitu. Iya, nice. Ya tidak semua. Nah, gitu. Bagus lah kalau bagus. gitu. Tapi kalau orang pastry chef yang loyal ngikutin lu, ya itu berarti dia punya awareness buat naikin skill dia gak sih? Benar. Kan konten lu edukasi kan. Betul. Gitu. Seenggaknya itu sih. Kalau misalnya gue lihat, oke, lu dari nonton, lu dengerin podcast gua, itu lu niat loh. Yes. Podcast gua panjang loh, Panjang coy. sih. Ya kan, podcast gua panjang loh. Lu kalau mau sebagai seorang chef yang kerjanya sibuk atau seorang komi, lu nontonin podcast gue berarti lu punya effort untuk naikin skill lu atau pengetahuan lu. Benar. Which is itu a good thing kan. Ya lu mau tahu insight lain kan. Nah, soal yang lokal yang nggak pernah luar negeri nggak pede itu masih kelihatan banget emangnya. Kalau di industri ya maksudnya yang gue alamin, tapi kan gue sekarang udah lama di Jakarta ya. Kan sebelumnya gue lamanya tuh di Bali. Yes. Kan? Maksudnya di Bali tuh gue ngerasa kayak teman-teman gue yang waktu saat gue di Bali tuh levelnya sama gitu ya. Bahkan kayak dia lebih oke lah gitu daripada gue. Gue kayak akuin kayak dia lebih manajemennya lebih oke gitu, lebih ngatur anak-anak, lebih sabar gitu kan. Gue ngerasa nih harusnya orang ini udah ada di level tertentu gitu. Cuma memang orangnya tidak mau men-challenge dirinya gitu. Dan banyak itu kok. banyak banget gitu. Nah kalau di Jakarta gue nggak tahu karena kan memang gue kerja udah di corporate kan gitu, jadi gue fokusnya ke anak-anak. Nah kalau di Bali tuh masih banyak yang kayak gitu, jadi gue kayak ayo lo, maksudnya bisa kok gitu, bisa gitu ya, lo tunjukin mungkin ya dengan ya lo berkreasi yang lainnya, ngonten or something gitu kan bisa. Iya, tapi lo harus keluar dari comfort zone. Benar. Itu masalah. Ya gue juga salah satu contohnya, maksudnya gue juga dulu kan gak berani tampil, lo tonton aja tuh episode 31 gue ngomongnya kayak apa. Oke kok. Itu juga gue masih jelek banget. Berarti kan kita sama-sama berkembang. Oh my god, gue kalau misalnya lihat awal-awal video masih sendiri aja. Tapi salut loh, maksudnya lo bertahan berapa tahun, Ray? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini tahun kelima kita. Sampai udah ada. Yoi. Keren. Nggak pernah nyangka juga sih, nggak pernah nyangka. Yep. Thank you for the support guys. Iya, tapi itu masalahnya tuh comfort zone sih. Nah, gue lihat even bukan staff gue doang deh. Staff gue cuma a handful yang kayak, ini gue challenge nih, lu mau gak keluar dari comfort zone lu untuk menambahkan skill baru. Kalau gue sekarang begitu kan, gue posisi kebanyakan outlet yang gue pegang, gue adalah managing partner kan, which is outlet gue sendiri. Betul. Dan gue dikasih kepercayaan penuh sama investor buat jalanin tuh. Ya kan gue bertiga biasa sama Wiro sama Pati. Tapi kan gue produk. Benar. Tanggung jawab gue produk, berarti gue yang paling banyak ke anak-anak nih. Anak-anak ke ops. Nah gue sih sekarang karena gue punya wewenangnya juga, gue demennya gue kalau misalnya ada posisi, misalnya mau outlet baru atau ada posisi yang naik gitu, yang bisa naik, ya gue challenge siapa yang mau. Iya. Siapa yang mau keluar dari comfort zone? Iya. Gitu. Iya, salary lu naik ya, tapi itu udah pasti. Tapi diikuti dengan tanggung jawab yang naik juga. Itu sudah pasti. Gue bilang oke, salary naik, boleh. Tapi tanggung jawabnya naik, gitu kan. Itulah. Terus nanti udah ada yang di luar operation. Terus kayak yang operation nih rada iri sama orang yang udah jarang nge-shift gitu, ngontrol-ngontrol doang. Terus habis itu kesenjangan akan selalu ada lah. Habis itu baru gue dudukin. Dia tuh nggak di operation. Ya kita tugas ya. Tapi dia tuh gue bisikin dari pagi sampai malam, Jir. Lu mau gak? Gue bilang gitu. Lu mau gak, Jir? Ya kan corporate chef kan dibisikin atas bawah tuh kan. Gue juga kadang kayak kalau gue lagi burnout banget ya, gue pasti masuk kita kayak sumpah pusing banget. Gue kayak nih collab gak kelar-kelar gitu kan. Misalnya ada lagi. Oh ada lagi chef. Anak-anak tuh pasti kayak gitu. Iya ada lagi gitu. Boleh gak kayak tukeran deh sebulan aja gitu. Mungkin kalian ngeliatnya aku gak ngapa-ngapain gitu kan ya. Ya tapi enggak deh chef. Aku mending kayak ngadon aja tiap hari gitu. Dia sampai anak-anak tuh kayak gitu. Maksudnya ya tiap jabatan pasti kan juga ada tanggung jawab yang beda gitu. Mungkin kelihatannya kalau udah level yang gak di ops gitu, memang gak kerja fisik capek lagi. Betul. Tapi kita 24 jam. Betul, harus kecuali tidur. Mau tidur masih kepikiran. Aduh, kadang-kadang nggak mau mimpi lagi ya kan.
event, menu baru. Menu baru, barang rusak, Aduh, segala gila. macam lah. Iya, jadi ya itulah tanggung jawab staff, dan kalau lu udah nggak di operation pasti naik jabatannya, tapi tanggung jawab pasti naik juga. Dan terus kalau soal nggak pede, balik lagi lu harus challenge yourself buat supaya pede gitu kan. Bener. Jalanin aja dulu. Betul. Gue juga awal-awal juga kayak, Chef Nabila ngonten kayak, ya biarin aja sih, dalam hati gue kayak udah bodo amat kayak gitu. Iya, exactly. Akhirnya gue mungkin yang lo rasain pas awal-awal lo podcast pasti kan? Bukan. Banyak banget. Iya. Ada beberapa chef bahkan yang gue kenal gitu ya, gue denger celotehannya. Ini si Ray ngapain sih gitu lah. Iya, kita podcastnya mau ngapain sih emangnya gitu. Emang ada duitnya gitu segala macam. Tapi kan kita kadang kalau udah jadi chef tuh lu udah mentok, lu mau ngapain lagi, Ray? Iya. Lu mau pindah company juga kayak bakalan sama-sama lagi aja pressure-nya kan. Iya, Maksudnya betul. challenge-nya sama aja gitu. Gue kayak akhirnya mutusin konten karena gue mau nge-challenge diri gue. Gue gak mau di kitchen terus gitu. Gue Iya. mau tampil, gue mau mengedukasi gitu, menginspirasi lah gitu. Audience gue, follower gue yang mostly Gen Z. Iya. Supaya jadi tahu Betul. semuanya seluk-beluknya, nggak cuman gue mau jadi chef kayak dia gitu. Betul. Tapi kayak dia karena ada alasan apanya gitu. Dan kayak konten itu, tipe orang konten itu tuh banyak tipe guys. Benar. Bukan yang kayak, halo guys kita hari ini masak plated dessert ini gitu buat Nabila. Atau kita masak kue bolu ini buat ibu-ibu yang di rumah. Bukan kayak begitu. Iya, benar. Tapi banyak banget dengan Chef Nabila. Kesehariannya aja deh, dari berangkat kerja habis itu sampai pulang, ya itu udah menginspirasi banyak orang gitu kan. Yep. Dan lu nggak pernah tahu siapa yang nonton, ya kan, siapa yang dapat something dari konten yang lu buat. Iya, gitu. dan gue gak nyangka banget ternyata bisa dapat piala ini dari konten. Ternyata gue dapet, gue punya impactnya terhadap industri pastry or dessert di Jakarta gitu. Lucu Seneng kan banget ya, sih. maksudnya kita kerja capek-capekan di kitchen, tapi gara-gara konten ini impactnya jadi lebih besar. Kayak hampir semua anak Biko tuh kayak, Nap, kayak gitu. Padahal lu gak pernah, maksudnya lu gak pernah kemana-mana gitu. Lu fokus kerja di kitchen gitu, lu fokus kerja di Biko. Lu ya kalau boleh dibilang gue kalau ada acara apa, networking gue masih kurang lah gitu lah. Karena ya gue emang udah sibuk sama kerjaan, sama keluarga juga. Jadi kayak kok bisa gitu, karena kan balik lagi kan kadang suka award tuh harus ada hahihinya lah, lo tampil, maksudnya lo kenalan, lo ngobrol, lo undang atau datang ke undangan gitu, lo networking. Nah ini gue sama sekali tidak melakukan itu, ya melakukan cuman ya dalam porsi yang minim. Iya. Yang gue bisa lakuin ya karena gue tahu waktu gue terbatas dan gue pengen kayak ilmu juga nggak dibawa kemana-mana, nggak dibawa mati. Betul dia. Yaudah akhirnya gue konten dan gue pengen kayak orang-orang tuh remember sama gue gitu. Ya keluarga gue maksudnya kan udah gak ada sama sekali. Jadi kayak at least kalau gue gak ada, anak gue aja deh gitu. Anak gue tuh bisa inget, oh mama tuh tukang kue gitu, mama tuh pastry chef. Sekarang tuh udah di levelnya anak gue udah bisa tahu. Apalagi asik. Apalagi orang-orang banyak tuh yang tahu kalau gue itu pastry chef, itu udah happy banget sih. Itu yang bikin gue keep going sampai sekarang. Gak cuman yang mikirin buat cuan, brand masuk apa gitu, enggak juga. No, itu mah bonusnya lah. Bonusnya lah kalau kayak gitu. Dan ini juga bonusnya. Sponsor nggak ada sponsor, jalan keep going. Jalan ya. Apa rasanya waktu pertama kali ada sponsor tuh? Tapi kaget ya? Kaget lah. Kayak konten gue tuh awal-awal kayak receh banget. Bahkan gue nggak yang, kalau sekarang kan udah nulis skrip dulu apa yang mau gue bahas gitu kan, kayak problemnya apa gitu di anak-anak pastry biasanya. Kalau awal tuh ya random aja gitu. Kayak konten challenge, terus konten hari-hari yang mungkin kalau buat sebagian orang apaan sih gitu kan. Tuh akhirnya ada brand masuk, ya happy banget gitu. Ternyata bahkan gue nggak tahu cara ngehandle sama klien tuh, ngehandle klien. Oh, gue juga nggak tahu. Nggak tahu kan? Gue juga nggak tahu. Jadi kayak red card aja gue kayak, gue harus akhirnya nelfon sepupu gue, ini gimana? Kebetulan sepupu gue juga emang dia e-commerce gitu kan, kerja sama brand, ngerti lah gitu. Gue sponsor pertama gue dulu years ago, gue sampai nanya ke dia pas meeting, gimana? Kenapa? Ngapain? Lu buang-buang duit aja, ngapain cuy? Podcast gue gak ada yang nonton. Gue bilang kayak gitu cuy. Enggak, kita mau coba gitu. Kita mau coba, kalau kita mau coba sesuatu yang baru. Benar. Dan ternyata ya berhasil gitu kan.
Ya. My God, happy gue sama lo cuy. Congratulations for your Thank success. you Ray. Udah support juga lah lo jadi salah satu juri. Oh yes. Dan ini bener-bener deserving. Bener-bener deserving. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Bukan karena kenal pertama. Karena semuanya gue kenal yang di listnya. Semua lo kenal sih. Kalau gak ada yang datang ke podcast lo anjir kalau gak kenal. Iya, tapi kayak maksudnya ini kalau kita ngomongin impact, ini kan udah jelas. Apalagi lu juga kemarin lu ke sekolah lu kan? Iya kan Trisakti. Iya. Nah itu di saat gue kan opening 2 outlet di pertengahan tahun ini. Gue udah jarang banget ngonten Ray. Sebulan gue upload 1 atau 2 konten deh. Itu kan udah turun banget kan. Iya. Itu tiba-tiba gue di DM, Kak mau gak gitu ngajar buat adik-adik maba. Oke. Jadi gue kayak jadi dosen tamu ya buat ngejelasin journey gue selama di industri. Tahu gak pas datang audiensnya mabanya gak ada anak perhotelan, gak ada anak kitchen, semuanya kewirausahaan sama bisnis digital. Oke, karena lu ngonten. Karena gue ngonten, akhirnya gue masuklah ke sana ya. Untungnya gue juga di corporate, gue tahu dari sisi bisnisnya, Pasti. gitu, marketing, branding segala macam, dan juga gue juga ngonten. Jadi gue apa yang gue pelajari, apa yang gue tahu ya gue kasih semua. Dan ternyata anak-anak sekarang tuh antusiasnya gila banget loh. Kayak pertanyaan kan ada Q&A lah pasti ya. Terakhir tuh kayak sampai nanya, Kak kalau di restoran itu margin yang diambil biasanya berapa persen? Keren. Sampai kayak gitu kayak, nih kalian tuh umuran berapa sih? Kan gitu kayak, gimana caranya meminimalisir resiko dalam berbisnis Kak? Anjir. Gue sumpah kayak, itu tuh untuk kayak anjir nih kalau gue cuma pastry chef yang operasional doang gitu ya, gue gak akan bisa jawab pasti Ray. Betul. Akhirnya gue sampai kayak ngomong ke salah satu dosennya, gue boleh pakai board nggak? Gitu. Food cost tuh berapa, terus kayak SDM berapa, sampai profit berapa segala macam gue jabarin di situ. Maksudnya tiap bisnis kan beda-beda, tapi ini biasanya pacuan kalau buat UMKM lah lebih gampangnya gitu. Yep. Gue kemarin belum lama juga sempat diundang ke Trisakti. Which is an honor. Thank you kan? banget. Sebelumnya lu duluan malah itu. Iya. Nah itu juga, ini sama chef-chef nih ya. Ada yang anak perhotelan, ada yang anak kewirausahaan, campur-campur lah. Tapi pertanyaan-pertanyaan gue rasa kayak anjir, kok berbobot banget nih pertanyaan-pertanyaannya gitu kan. Kan gue bilang kalau mau nanya langsung aja. Gak usah nunggu kayak seksi pertanyaan. Nanya langsung. Terus habis itu ada satu pertanyaan yang bagus banget. Kayak tolong ajarin kita bagaimana cara ngonsepin restoran. Akhirnya selama sejaman itu gue cuma ngomongin itu doang. Gue minta izin sama itunya, panitianya kayak, boleh gak ini proyektornya gue share ini aja, gue share pitching deck gue ke investor. Keren. Gue bilang gitu. Untung lo punya nih, biar lebih gampang kan. Iya, gue selalu siap sedia bro di HP bro. Tapi kayak gue jelasin lah bagaimana concepting ini gitu segala macam. Tapi gue juga tekankan, ini buat anak yang perhotelan, ini yang terakhir. Oke. Bukan lu kucuk-kucuk lulus langsung bikin beginian. Benar. Kagak ada yang mau nerima. Gue bilang ini yang terakhir, sebelumnya tetap harus grinding itu. Yes. Ya, berarti kan semoga ya 10 tahun ke depan mereka kan yang akan ya mungkin gantiin kita di industri, berarti kan lebih passionate ya. Lu 10 tahun lagi mau kemana? Kalau 10 tahun enggak, tapi 5 tahun at least ya. Oke, 5 tahun. 5 tahun gue masih stay di Biko. Kalau gue ngelihatnya ya, karena Biko tuh fleksibel sekali. Apalagi buat gue tuh emang working mom kan. Gue punya anak gitu, fleksibel banget buat jam kerja. Terus juga creativity juga fleksibel banget gitu. Dan lagi grow gila-gilaan juga. Lagi gila-gilaan, dan pasti kita juga gak nutup owner-owner kita buat kayak tiba-tiba buka gitu project Roro Jongrang pasti akan selalu ada gitu. Terus juga ya pasti gue akan selalu konten. Ya apapun itu ke depannya. Dan gue juga lagi kan selama ini gue sendiri nih ya, sekarang kayak gue sebulan terakhir ini mulai ada tim gitu. Sepupu gue yang seorang penulis juga gue udah ada tim nih, terlibatin. Ya dia penulis, jadi kayak gue butuh skrip apa nih yang bisa kita bahas. Itu juga kita butuh tuh di Regency Radio tuh. Hah? Belum ada. Ya sebisa kita bikin skrip ya kan. Enggak, kadang kalau gue butuh caption yang jago bahasa Inggris. Yang jago bahasa pokoknya yang handle dia semua. Terus ada sepupu gue yang satu lagi yang emang orang brand, maksudnya kerja sama brand. Tektokan gitu. kalau sama brand itu. Itu gue juga content butuh. planner kayak. Itu gue juga butuh. Terus sampai kita kayak, udahlah, apa resign aja ya gue kan sepupu gue. Polisi gitu. Jangan.
Kalau resign jangan, karena menurut gua Enggak sih. It goes hand in hand. Yes. Naiknya konten lu itu disupport sama keterlibatan lu di industri. Benar. Dan keterlibatan lu di industri disupport sama konten lu. Betul. Jadi dua-duanya harus cari cara supaya jalan. True. Kerja dari pagi sampai malam kayak gua, tapi jalan. Yes. Oke, banyak banget pertanyaan dari follower kita. Thank you very much guys for the questions. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Oke, Q&A buat Chef Nabila. @_Melissa Chen. Pernah merasa gak confident sama hasil produk sendiri gak Chef? If so, how did you overcome that feeling? Gak confident sama produk lo? Gak confident sama produk. Oke, thank you for the question. Pasti pernah ya. Apalagi awal-awal gue jadi head pastry deh. Ngomongin baru head pastry yang baru nge-handle satu outlet, terus harus R&D produk, nyiptain produk buat di restoran. Nah itu kan ya pasti gak pede lah Ray, lu biasa cuman dapet nih ya bikin ini, ntar kita plating bareng. Pasti kan semua mengalami, maksudnya di level CDP kan kayak gitu kan. Nah waktu itu gue naik jadi head pastry chef, ya pasti jelas gue kayak gak pede. Gimana caranya untuk overcome ya gue libatkan orang sekitar. Salah satunya eksekutif chef dan ya anak-anak food. Iya. Walaupun gak ada anak food ya, misalkan lu gak punya anak food gitu, ya lu anak-anak staff lu gitu, karena semakin banyak lu tahu kayak inputan gitu, iya nih mungkin ini kurang ini apa gimana, ya lu masih bisa upgrade lagi, lu benerin lagi kayak gitu. Dan makin lama lu bikin menu ya makin kayak pede pastinya. Iya, dan lu tahu lah kalau misalnya biasa deg-degannya tuh kalau food testing. Yes, dan itu bahkan selalu sih, tapi ya dan itu the point of food test ya itu. Iya. Itu. Benar. Lu cobain nggak enak, coba lagi. That's the point of kalau emang mentok kayak gue nggak pede banget, ya udah lu change the concept gitu, ganti aja. Kayak dessert tuh banyak banget kan. Gua inget ini, gue lagi posisi gue tuh corporate chef. Terus kita lagi mau buka Sofia Gunawarman. Oh Sofia. Iya. Samping Fuji. Yes. Bos gue, FBM gue pada waktu itu resign sekitar 3 bulan sebelum kita buka. Wow. Jadi gue gak ada bos. Kelabakan dong lu. Dan dia sayangnya sebelum dia resign, dia belum sempet ngebrief gue soal menu. Gue lagi fokus buat kitchennya bangun. Jadi gue belum tahu menu arahannya kemana. Terus begitu dia cabut, terus habis itu dikasih tahu, dia ngomong ke gue. Terus habis itu gue decide buat, dia minta gue stay, terus gue stay. Habis itu dapat arahan dari bos kan. 2 minggu lagi food test. Anjir. 2 minggu? Iya, jadi wah. Itu gue deg-degan parah, keringet dingin bener-bener. Tapi ya itu food testnya fail. Karena kan gue searahan gue dong. Iyalah. Terus mungkin beda sama yang si FBM dan owner-owner ini ngomongin sebelumnya kan. Tapi gue gak tahu apa-apa. Gue udah kayak sama eksekutif chef gue udah ada waktu itu. Sama head pastry-nya udah ada. Tapi kita lagi fokus bangun kitchennya dulu sebelum ngomongin menunya belum gitu ke produk kan. Karena hotel kan ya the kitchen is general lah, lengkap gitu makanannya. Jadi kayak ini kita belum di brief, ini ngadi-ngadi. Wah, hancur. Aduh. Semua investor, ada GM kita yang orang Perancis waktu itu. Wah, gila. Nama lo gimana terus itu? Terus abis itu yang gilanya itu jatuh hari food testnya tuh di birthday gue. Anjir, gue dimaki-maki. Wow, malu banget gue cuy. Malu banget. Tapi the point is, it's okay. Gue gak dipecat, gak ada apa-apanya. Tapi kayak... tapi kan juga bukan kesalahan lo. It's okay. Gue jelasin, karena gue jelasin. Nah makanya itu gue belajar komunikasi. Gue jelasin, oke, ini bisa begini konsep ini. Gue jelasin konsep yang gue punya. Dan baru tahu tuh, ini beda banget soalnya sama konsep yang dijelasin sama FBM yang resign. Benar. Oke, kasih tau gue dong, Jir. Konsepnya apa sih nih, kasih ke gue. Begitu gue terima, ya baru. Gitu lah. Aman kan abis itu? Aman. Ya buka, abis itu aman ya kan. Ya pentingnya komunikasi. Yes. Dan kalau misalnya lu bener-bener gak confident sebagai orang kerja food test mulu buat konsultan dan menu baru, itu ya jangan disajiin dulu, lu bilang aja. Iya. Ada satu misalnya food testnya 5, ada satu yang lu gak confident. Dulu. Ya hold dulu aja, bilang harus diperbaikin. Tapi kadang-kadang ada juga lu udah ngomong, gak apa-apa keluarin aja dulu coba. Gak taunya dia doyannya itu. Kalau gue sih, ya gue keluarin aja dulu semua. Iya. Karena juga kan kayak tiap orang beda-beda kan ya gitu. Ada yang suka yang ini, ada yang suka yang ini, ada yang suka yang ini gitu. Iya betul. Jadi kita ambil ya garis besarnya aja. Garis besar, betul. Mana yang bisa diterima sama banyak orang. Yes. Gitu.
Pertanyaan kedua dari Teteh_gelis. Oke. Teteh gelis Sunda banget. Sama gue juga Sunda. Hai chef, mau tanya di pastry itu kan banyak specialty cake, coklat, plated dessert dan lain-lain. Dulu Chef Nabila punya tujuan gak sih pengen specialty-nya apa? Berarti emang dari awal lu udah pengen plated dessert atau gimana? Ya karena gue pertama kali kerja kan di Kudeta Bali. Gue langsung ketemu sama Will Gopal, Ya, which bapaknya is plated dessert di mentor gue, kayak number one mentor gitu. Kayak oh ternyata pastry itu gak cuman soal cake doang. Iya. Gak cuman opera cake, gak cuman black forest, gak cuman gitu loh. Akhirnya gue tahu itu dan gue mulai jatuh cinta di Kudeta itu. Oke. Makanya gue kayak oh jadi bisa bikin dessert kayak gini ya di restoran. Dan selama ini gue di Jakarta gak pernah nih nemuin kayak plated dessert itu emang suatu hal yang dicari orang gitu loh Ray. Bahkan kayak satu restoran aja belum tentu nyajiin dessert dengan proper. Iya. Ya kan? Betul. Gak ada gitu 2012. Even restoran gue dulu enggak. Ya kan? Enggak seproper itulah. Ya, kan? jadi kayak gue tahu opportunity-nya, I know, tapi gue juga harus belajar yang lainnya kan, gitu. Betul. Akhirnya gue pindah ke Ritz-Carlton Bali buat belajar manajemen. Kita perlu belajar manajemen, soft skill-nya kita harus belajar, dan pastinya kalau di hotel kita pasti kan siap perang gitu kan. Iya. Kita dengan quantity yang lebih besar dibandingkan di restoran, jadi ntar lu kalau udah rush hour or something gitu ya lu udah siap. Gitu, lu udah siap perang banget, gitu, lu udah punya ilmu segala macam mengenai dessert yang nanti bakalan lu tinggal kombinasiin aja di plated dessert. Betul, gitu. betul. Jadi yes, Nabila udah planning dan sekarang juga kalau kalian emang tahu nih, misalkan mau jadi pastry chef yang seperti apa juga udah banyak sih source-nya nggak sih? Iya, banyak. Medsos, tinggal pilih gitu. Kalau lagi coba misalnya, gue mau nyoba bakery, terus setengah jalan, setahun, 2 tahun, terus lu berasa lu pengen coba plated dessert, ya switch aja. Benar gitu. Itu baker Nustrala juga sebelumnya bukan baker. Ada. Pernah bikin roti sebelum pandemi. Dan semua pasti bisa dipelajarin gitu. Nggak mungkin enggak. Betul. Gua aja bisa podcast. Bisa cuman ya pasti dipelajarin takes time. It takes time. Dan makanya nyambung nih. Untuk bisa jadi pastry chef kira-kira butuh berapa tahun? Mau cepet nih 10 tahun. Enggak, sebut doang. Berapa tahun? Tiap orang beda-beda ya. Kalau gue waktu itu mentargetkan diri gue at least tuh, karena emang gue maunya kan ke restoran. Jadi kayak gue maunya at least 5-7 tahun tuh gue harus udah jadi pastry chef. Gak peduli itu mau kayak di restoran besar atau restoran kecil gitu. Karena emang passion gue di pastry. Passion gue kayak gue mau berkreasi. Tapi di dessert gitu. Nah, gimana caranya gue 5-7 tahun itu udah harus jadi pastry chef, at least head pastry chef gitu. Tapi balik lagi kalau memang kalian udah tahu jalur mana yang kalian ambil gitu, ya itu akan mempermudah. Bisa lebih fokus dan akan mempermudah untuk mencapai 5 tahun itu udah jadi pastry chef. Yes. Gitu. Dan kalau gue lebih suka lu set target. Rata-rata chef tuh 10 tahun. Rata-rata. Ini gue dari makanan asin ya. Rata-rata tuh bisa 10 tahun. Benar. Lu di bawah 30 udah jadi head chef tuh udah oke banget lah. Nah, head chef kan perlu skillnya banyak tuh guys ya kan. Manajemen, food cost, R&D berarti kreativitas. Masak udah pasti, harus bisa ngorder, harus tahu supplier, harus bisa cari staff, harus bisa leadership. Nah, itu aja lu pelajarin dulu. Sampai bisa jadi gitu loh. Lu jangan jadi head chef yang kayak bisa food cost. Aduh, biasanya ada cost control. Gitu. Pertanyaan ketiga dari Rabbit Hole _ Chef Nabila bisa buat jaje laklak gak? Ini pasti nanya orang Bali ya. Apa sih jaje laklak? Jaje laklak. Jaje laklak tuh kayak serabi. Oke. Kue serabi yang kecil-kecil tuh laklak. Namanya di laklak. Bali. Oke, sorry gue gak tahu. Gitu. Bisa. Ya bisa lah pasti. Cuman ya emang di sini jarang kan gitu. Emang gue nggak fokus di tradisional gitu. Ya emang jarang bikin. Kalau dulu waktu di Bali masih bikin. Itu lagi tuh. Tradisional dessert Indonesia kan yang kita biasa bilang jajanan pasar kan. Betul. Gila kalau ada pastry chef yang fokusnya ke sana gitu sih, will be very nice. Sebenarnya ada, Ray. Yang kemarin menang Iki Kue itu. Oh iya, Iki Kue.
Iya. Gue akuin kayak gue emang udah tahu Mbak Laura tuh lama kan. Kayak gue kayak Mbak Laura, lu kapan buka workshop? Gue aja gue akuin nih. Itu proper banget. Indonesian gue tuh kayak terbatas lah, sebatas kayak lak-lak, onde-onde, kayak talam, that's it gitu. Kalau ini kayak bisa sampai dipanggil ke ini kan Istana Negara waktu itu. Kayak jajanan kuenya pasarnya. Sih proper banget sih. Proper banget. Terus dari presentationnya juga, brandingnya juga. Maksud gue kurang banyak. Kurang banyak, betul, dan kurang disorot juga. Betul. Soalnya ini pastry chef nih ya, kayak yang fine dining yang mungkin udah kerja di luar negeri, 50 best Michelin star segala macam. Terus chef bikin celorot dong, kagak ngerti pasti. Bikin kueku dong. Juga sih. Nah gue bersyukurnya gue tuh di Biko tuh kan sering collab. Ya. Jadi mungkin itu yang kayak buat juri-juri bisa ngelihat gue gitu. Iya. Gue gak cuma fokus di Pride Dessert. Iya. Gue kalau lagi collab sama lu menyesuaikan apapun. Permintaan apa, mau collab sama siapa. Oke, walaupun di belakangnya anjir gimana ini. Kayak gimana apalagi mesti gue bikin gitu. R&D-nya juga deadline-nya kan terbatas kan gitu. Paling banter tuh 2 minggu gitu. Karena bulan depan harus udah event lagi gitu. Disitulah kayak struggling gue di balik layar tuh seperti itu. Seru sih. I miss being corporate chef actually. Udah lo udah enak lo. Enggak, gue ngomong cuma ngomong doang. Tapi balik lagi itu pilihan kali gak sih? Iya, kalau lu mau jadi you bet on yourself kayak gua, dimana kayak di set oke gua mau bisnis sendiri, itu pilihan. It's a privilege. Benar, dan itu tapi pilihan itu juga. Pilihan karena lu harus berkorban. Banyak. Dulu. Banyak banget yang lo korbanin. Kalau ngomongin finansial ya. Iyalah. Oh jauh bro. Kayak jauh sekali. Terus banyak juga yang nanya. Kayak apalagi orang terdekat gitu. Ya lu udah bisa baking, lu bisa bikin kue, kenapa gak buka usaha? Itu banyak banget yang nanya kayak standar, gitu. Iya. Saya kayak lah emang iya sih pasti ada kemauan gitu. Tapi kan lu buka mah gampang. Lu punya duit berapa jebret buka, buat sustain bertahannya gimana? Bro, lalu mending gue kerja jadi pastry chef yang udah jelas secure tiap bulan. Iya, bukan pusingnya bukan sama enggak sih? Exactly. Bahkan lebih pusing karena duitnya itu. Ya duit lo sendiri. Iya. Jadi kalau gue udah ada 3, maksudnya dari circle kita yang kayak gila gue lihat lu, gue lihat Wiro, lihat Respati gitu, lihat Kade gitu kan kayak oh gila kayaknya lebih enak. Iya. Punya banyak waktu. Benar. Kalau nongkrong gue datang. Ada terus gitu kan. Di tongkrongan ada terus. Kayak gimana mulainya? Oke, maksudnya dia mau ada kesana gitu segala macam. Oke, gaji lu yang gede banget itu lu korbanin dulu. Lu gak digaji. Lu gak ada yang gaji sampai atlet lu buka. Ya kan? Sampai atlet lu making money kadang-kadang. Ada profit ya benar. Yang gak bisa ada yang alasannya oke udah punya keluarga. Oke, fine. Terus habis itu ya udah keluarga lu ada bagaimana kalau kita cari project sampingan dulu. Ya, jadi lu ada pemasukan gitu. Ya misalnya consulting atau apa gitu segala macam. Ya at the end of the day nggak bisa karena it's not certain. Benar. Gitu. Nggak semua orang bisa, makanya gue bilang itu privilege. Kadang-kadang ada satu dan lain hal yang memang lu butuh duit tiap bulan terus gitu. Karena sampai kapanpun gak akan pasti duitnya. Mau lu udah sekaya apapun gak ada pasti kalau bisnis. Terus kalau gue di lain soal finansial itu kayak lu kalau udah jadi owner, lu pasti akan pusingin selalu di uangnya kan ya Rel? Selalu. Iya kan? Nah sedangkan gue happy-nya tuh ya masuk kitchen, paham kan? Betul. Gue happy-nya tuh ya R&D sama anak-anak, kadang bantuin ops. Nah gue gak kebayang kayak Nabila yang itu harus ngejalanin di posisi owner yang gak bakalan ketemu happy-nya lagi gitu. Iya, betul. Menurut gue tuh jadi udah paling gue belajar pengalaman gue setelah berapa ya dari gue 2017 mulai buka restoran sendiri dan itu setelah 3 tahun setengah mati tiap hari pagi siang malam di situ nggak libur 2 tahun tutup juga gitu kan dan yang paling mahal tuh waktu. Iya. Yang paling mahal tuh waktu. Nah misalnya kalau ini si Wiro yang paling sering bilang ke gue kayak waktu tuh yang paling mahal. Gue bisa antar jemput anak gue sekolah itu yang paling mahal. Itu yang gue korbanin gaji bulanan gue tuh keamanannya tuh buat itu. Yes. Dia bilang gitu. Nah sekarang gue baru berasa lah gitu lah pengorbanan dan itu nggak instan. Lu bukannya jadi pebisnis gara-gara lu chef jago banget. Pastry chef jago, lu bikin bisnis udah fix rame, fix untung, nggak ada yang jamin. Kagak ada, lu belajar lagi bagaimana
cara nyari harga yang oke, bagaimana bikin skema pembayaran. Aduh, panjang nih, 2 jam bisa nanti podcastnya. Pertanyaan terakhir dari The Trickster 23. Skill pastry yang harus dipunya, terus bagaimana cara menemukan koneksi antar bisnis atau teman? Skill pastry, soft skill? Essential aja, whatever. Kalau menurut gue kayak hard skill ya udah pasti harus punya gitu kan. Ya lo harus bisa baking, teknik segala macam gitu lo harus tahu. Dan yang pastinya yaitu soft skill. Karena gak semua serta-merta lo langsung bisa jadi chef. Yang seperti lo bilang tadi, people development. Terus lo harus bisa jadi leader. Dan lo harus bisa menciptakan leader. Iya. Itulah people development kayak. Dan itu gak gampang. Terus juga pasti lo juga harus tetap mau belajar. Karena gak mungkin lo bisa mikir kalau lo gak mau belajar terus kan. Gak bisa lo kayak nge-create something kalau lo gak mau belajar. Betul. Iya kayak gitu. Terus juga soft skillnya yang paling penting komunikasi. Karena kita kerja kan sama banyak orang. Apalagi gue punya tim ya. Gue punya tim dengan karakter yang beda-beda gitu. Gue ada 4 tim lah bisa gue bilang gitu. Karakternya dalam satu tim nih beda-beda. Dan pasti ada aja dramanya. Ya gak? Ya kita harus bisa solving problemnya. Drama-drama kicau. Iya kan, kayak drama-dramanya kita harus bisa nengahin. Terus juga kita harus bisa ngarahin mereka, bisa lebih berkembang lagi supaya kitchennya bisa autopilot. Ya, benar nggak? Benar. Terus juga, ya kayak gitu sih, kayak soft skill yang kayak gitu yang kita mikirinnya tuh kayak mungkin orang nggak kepikiran. Betul, komunikasi yang paling important itu benar banget sih, benar banget. Gue dulu dari zaman gue di Prancis. Begitu gue mulai kerja selalu chef gue tuh ada ngomong kalau namanya professional kitchen semua orang tuh bisa masak. Benar. Tapi yang communication skill tuh yang paling penting. Betul. Dan gue juga selalu kayak belajar komunikasi tuh tiap anak karakternya beda-beda ya gue juga membedakan. Kadang kalau ada satu anak kayak nggak bisa dikasih tahu nih bebel gitu, ya mungkin nggak bisa pakai cara yang itu keras gitu ya lo cari tahu. Lo kenapa? Gue pasti kayak lo kenapa? Lagi ada problem lu pasti gue kayak gitu, ayo face gitu, lu kenapa bang, pasti gue tanyain kayak gitu. Jadi supaya komunikasinya masuk problemnya apa gitu. Kalau emang problemnya di kerjaan kadang kan ada dramanya ya bisa diselesaikan di kerjaan. Kalau emang yang eksternal ya gue paling bisa ya bantu ngasih insight lain lah yang supaya dia bisa ngatasin masalahnya. Betul, itu yang struggling sebagai business owner. Kalau gue harus tahu ini tim yang lu udah bangun ini itu adalah manusia yang punya masalah masing-masing, juga punya kesibukan di luar jam kerja dan itu gitu. Betul. Sometimes kayak lu nggak bisa expect lu kayak gue nih yang pagi siang malam mikirin bisnis ini gitu kan. Iya. Gitu. Komunikasi. Number 1. Yes. Thank you banget Chef Nabila, Pastry Chef of the Year 2024. Thank you Ray Jensen. TikTok lu di mana? TikTok gue Nabila YSTNO. Oke, Instagram sama Nabila YSTNO. Yes, bisa follow di sana for Pastry Chef content. Oke. Thank you. Oke guys, thank you buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini sama Chef Nabila. Again, Pastry Chef of the Year 2024. Ini ya gitu. Yes, ini ya. Follow terus konten-konten Chef Nabila, sangat menginspirasi. Dan ayo sini kalau ada yang mau jadi pastry chef nih, sangat dibutuhkan guys, apalagi yang plated dessert itu ya, ingat ya. Betul. And ya udah, thank you buat yang udah nonton. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Thank you buat kolaborator kita Tovin. Kalian bisa download Tovin app sekarang di Play Store dan juga di App Store. We'll see you next time. Bye bye.